Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia dan tentunya Bu Syarifah banggakan, semoga masih tetap semangat belajar di rumah di tengah pandemi yang sepertinya belum tampak mau usai. Kalian harus semangat ya. Kita berjumpa lagi pada muatan IPA di tema 1 subtema 3. Di muatan IPA kita masih melanjutkan pembahasan tentang bunyi. Kemarin anak-anak sudah belajar alat-alat musik dan bagaimana cara membunyikannya, apa itu bunyi dan sumber bunyi. Nah, kita akan kembangkan lagi bunyi berkaitan dengan pemantulan dan penyerapannya. Nah, anak-anakku, bunyi yang kita dengar itu sebenarnya dapat dipantulkan loh jika bunyi tadi mengenai benda-benda atau permukaan benda yang keras seperti kaca, dinding, dan logam. Dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen dapat memantulkan bunyi. Nah, jadi ketika misalnya Bu Syarifah mengeluarkan suara seperti ini, suaranya Bu Syarifah menabrak dinding, maka oleh dinding akan dipantulkan kembali. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda-benda yang lunak seperti karpet, karet, busa, ataupun kertas. Nah, mungkin bagi kalian yang pernah nonton di bioskop, mungkin anak-anak tahu ya, dindingnya dilapisi karpet, kemudian lantainya juga berkarpet. Nah, itu fungsinya adalah meredam bunyi atau agar bunyi dapat diserap, sehingga kita yang berada di ruangan bioskop tidak mendengar bunyi dari dalam ruangan bioskop tersebut, meskipun bioskop bunyi filmnya itu keras sekali ya. Kalau kita melihat film di bioskop itu kan keras sekali, tetapi orang yang berada di luar ruangan tersebut tidak dapat mendengarnya. Hal itu terjadi karena bunyi diserap. Nah, biasanya bioskop menggunakan karpet untuk melapisi dindingnya yang berfungsi untuk menyerap bunyi. Lantai dan dinding ruang pertemuan misalnya dilapisi karpet, tujuannya untuk menyerap atau meredam bunyi. Suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau tidak terdengar hingga di luar ruangan. Itu adalah fungsi dari karpet untuk meredam bunyi. Pemantulan bunyi atau bunyi pantul ada beberapa, yaitu bunyi pantul, yaitu bunyi yang memperkuat bunyi asli. Contohnya ketika bernyanyi di kamar mandi. Nah, walaupun bernyanyi di kamar mandi tidak boleh ya. Nah, tapi terkadang kita suka lupa ya, anak-anak mungkin bernyanyi di kamar mandi jadi suaranya terasa lebih merdu. Mengapa? Karena ketika kita bernyanyi di dalam kamar mandi yang ruangannya lebih sempit dan permukaan dindingnya keras, maka bunyi atau suara kita akan dipantulkan kembali. Pemantulan bunyi yang kedua yaitu gema. Gema adalah bunyi yang muncul setelah bunyi asli. Contohnya ketika kita berada di dalam gua, itu terjadi gema. Pemantulan bunyi yang ketiga adalah gaung. Gaung itu bunyi yang terdengar setelah bunyi asli atau hampir bersamaan dengan bunyi asli. Bu Syarifah ulang, gaung adalah bunyi yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Contohnya ketika kita sedang berada di atas tebing atau di lereng gunung. Manfaatnya apa? Ternyata bunyi pantul memiliki manfaat. Di antaranya yang pertama adalah
mengukur kedalaman laut. Bagaimana caranya? Kedalaman laut dapat diukur dengan cara menghitung waktu yang diperlukan oleh gelombang bunyi ketika dipancarkan dari kapal sampai ditangkap kembali oleh alat detektor. Pada versi video, anak-anak bisa melihat kapal, kemudian kapal tadi menghitung waktu yang diperlukan gelombang bunyi untuk mengetahui kedalaman laut. Yang kedua, mengetahui kedudukan benda laut. Nah, misalnya kapal akan mengetahui kedudukan kapal selam dan sekelompok ikan yang berada di bawah air. Nah, dari situ, dari bunyi yang dipantulkan akan terdeteksi benda-benda apa saja, terutama benda-benda yang besar yang dapat dideteksi oleh nahkoda yang berada di dalam kapal. Nah, itu beberapa contoh dari pemantulan bunyi. Yang lainnya banyak sekali, termasuk misalnya penggunaan USG, ultrasonografi, untuk mengetahui usia janin ibu. Mungkin bagi kalian yang punya adik baby bisa pernah melihat alat ketika adik baby masih di dalam perut ibumu. Dokter akan menggunakan suatu alat untuk mengetahui usia atau kesehatan janin yang ada di dalam perut ibumu. Itu juga menggunakan bunyi pantul. Anak-anakku, sedikit saja di subtema 3 muatan IPA tentang bunyi. Silahkan anak-anak pelajari kembali dan baca kembali buku kalian, baik itu pupena maupun tematik. Terima kasih, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.